Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kondisi kita hari ini? Saya rasa semua dalam kondisi yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan, sebelumnya kita akan menaikkan doa terlebih dahulu. Dan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dalam ibadah di rumah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami naikkan ucapan syukur kepadamu karena penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Baik di dalam kondisi pandemi ini Tuhan yang semakin hari semakin tidak dapat kami prediksi selesainya, tapi kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami apapun kondisi kami. Kami serahkan kondisi kesehatan kami, juga pada hari ini kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan sebagai ungkapan bahwa kami sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal hingga akhir ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, dan biarlah hari ini kita memperoleh sukacita dari Tuhan Yesus, karena sukacita darinya mendatangkan sukacita dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Mari kita memuji Tuhan, sukacita di dalam. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, kita ungkapkan sukacita kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada pengharapan di dalam sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Biarlah kita senantiasa berada dalam sukacita Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku dan berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Oh, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, Harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Di dalam Tuhan senantiasa ada sukacita yang tidak terpengaruh oleh hal apapun. Dialah yang memberikan sukacita bagi kita. Kaulah sukacita.
sukacita dan harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita dan harapan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hingga pada hari yang ke-17 kita mulai kembali menikmati pemeliharaan Tuhan di tahun 2021 ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang bisa menolong menghantar kita dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini dengan memperhatikan firman Tuhan yang ada di Pengkhotbah pasal 9, Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 dan Efesus pasal 5 ayat 15 dan ke-16. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 dan Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Akan saya baca demikian firman Tuhan. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang terperangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon tuntunan, kekuatan, pertolongan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu yang kami sudah baca renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada umumnya setiap kali kita mengawali di sebuah tahun atau tahun yang baru, salah satu faktor yang seringkali kita ungkapkan adalah selalu bagaimana bisa sukses di tahun yang baru yang akan kita jalani. Dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana kita juga sudah belajar minggu lalu bahwa kunci sukses dari kehidupan seseorang itu tergantung bagaimana cara dia merencanakan dan menetapkan sebuah goal setting secara tepat guna atau secara benar atau secara ideal. Dan hari ini saya ingin dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, khususnya kita akan melihat di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari-hari jahat. Salah satu faktor yang mendukung kesuksesan seseorang dalam kehidupannya adalah kemampuan orang tersebut mengelola dan memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepadanya untuk hidup secara benar dan bijak. Oleh karena itu topik yang akan menjadi landasan kita hari ini adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan bijak. Memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan bijak. Mengapa sangat penting sekali kita perlu memiliki sebuah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan kesempatan dan waktu dengan benar dan bijak? Mengapa? Dari firman Tuhan yang tadi kita baca baik di Pengkhotbah maupun di Efesus pasal 5, kita akan belajar hari ini ada 3 hal penting. Yang pertama, mari kita melihat di sana ya, fakta tentang waktu
waktu hidup manusia atau kesempatan yang manusia miliki berdasarkan fakta Alkitab, ya, di pasal 9 dari Pengkhotbah ayat yang ke-12. Sudah perhatikan di sana bahwa apa sih fakta tentang waktu dan kesempatan yang ada pada manusia itu? Pertama, kita perhatikan di sana bahwa manusia buta sekali, buta sama sekali terhadap waktu dan kesempatan yang ada pada dirinya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Alkitab mengatakan dengan tegas seperti itu. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, ya. Dia tidak mengetahui waktunya. Dan karena kita buta dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita tidak mengerti waktu-waktu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita yang bisa menyenangkan dan mencelakakan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan manusia di dunia ini diungkapkan dalam ayat yang ke-12 ini, itu digambarkan seperti suatu perjalanan panjang yang sangat melelahkan, ya. Kenapa? Karena dikatakan di situ seperti ikan dan burung yang terperangkap. Jadi ini sebenarnya kan sebuah gambaran kehidupan manusia yang sedang menjalani sebuah kehidupan yang panjang dan penuh dengan kelelahan. Dan tidak hanya berhenti sampai kepada kelelahan, tapi juga penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, yang selalu berusaha mencoba menghalangi perjalanan kehidupan kita sebagai manusia melalui berbagai-bagai ujian yang kita alami, tantangan yang kita alami, bahkan pencobaan-pencobaan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka dalam kondisi seperti ini maka kita perlu melihat itulah fakta dari kehidupan manusia tentang waktu, ya, tentang waktu yang dimiliki oleh manusia itu. Nah, manusia seperti ikan dikatakan di sana dan seperti burung, ya, seperti ikan, seperti burung yang karena buta terhadap kesempatan, buta terhadap waktu, sehingga seringkali kita itu mudah terperangkap dalam jala dan jerat yang bisa mencelakakan kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana kita dapat mengelola waktu dan memanfaatkan kesempatan dengan bijak dan benar? Maka di Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 dan ayat yang ke-16 mengajarkan kepada kita hari ini adalah cara bijak mengelola dan memanfaatkan waktu dan kesempatan dalam hidup kita adalah yang pertama, mari kita lihat di Efesus itu, ya. Yang pertama, kita perlu memperhatikan dengan saksama. Jadi kata yang digunakan adalah saksama, bukan hanya satu bagian, tapi saksama. Artinya apa sih? Yaitu bahwa kita perlu memperhatikan dengan saksama cara bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup. Jadi harus dengan saksama. Maksudnya saksama itu apa? Artinya saksama itu berarti sangat berhati-hati. Jadi kata saksama itu artinya sangat berhati-hati, atau dengan kata sederhananya adalah tidak sembrono, ya. Yang kedua adalah penuh dengan ketelitian. Jadi berhati-hati dengan kehidupan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, gunakan dengan sebaik mungkin dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan ketelitian, ya. Yang ketiga adalah kata, bukan saja kata saksama, tapi kita juga harus hidup seperti orang yang kita harus jangan hidup seperti orang yang bebal. Ya, maksudnya di sini apa sih kata orang bebal di situ? Ya, kita sudah tahu kata orang bebal di sini adalah menunjukkan kepada orang yang tidak bijaksana, ya. Orang yang sembrono. Orang yang hanya memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara duniawi. Ya, jangan hidup seperti orang bodoh, ya. Artinya orang yang hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Orang yang hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingannya semata, ya.
Jadi karena itu Bapak Saudara sekalian, maka kita perlu bijak sekali di dalam menggunakan waktu, jangan seperti seorang yang bebal tadi, yaitu supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita semata. Dan yang paling mendasar dalam hal ini adalah jangan hidup seperti orang bebal, artinya jangan sampai kita menyimpang dari firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya, itu artinya kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana cara kita mengelola dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang benar atau yang bijak, ya. Hidup dengan sangat berhati-hati dengan waktu yang Tuhan berikan, penuh ketelitian, jangan seperti orang bebal, ya, yang tidak bijaksana, yang sembrono, hanya memikirkan atau memperhatikan perkara-perkara duniawi, mengandalkan kekuatan sendiri, dan cenderung menyimpang dari firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya kita mengelola kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita bisa sukses dalam kehidupan ini? Harus hidup seperti orang arif, katanya, ya. Harus hidup seperti orang arif. Apa artinya hidup seperti orang arif? Berarti memperhatikan sikap dan langkah kehidupan kita dengan penuh kehati-hatian. Ya, hidup sebagai orang arif itu berarti kita memperhatikan sikap dan langkah hidup kita dengan penuh kehati-hatian. Ya. Yang kedua adalah selalu menyikapi setiap keadaan dan peristiwa dengan respon hati yang benar berdasarkan firman Tuhan. Jadi setiap kali kita menghadapi sebuah keadaan, setiap kali kita menghadapi sebuah peristiwa menyenangkan atau mengecewakan, menyakitkan atau menyukakan, keadaan apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagai seorang yang arif, kita harus selalu berusaha bagaimana sikap kita tetap benar di dalam menyikapinya, yaitu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup sebagai orang yang arif itu artinya selalu berusaha bagaimana sih kehidupan saya agar senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dalam menggunakan waktu, dalam mengelola waktu dan memanfaatkan kesempatan itu, kita harus berpikir bagaimana kehidupan saya bisa berkenan pada Tuhan atau tidak, begitu, ya. Dan tetaplah fokus kepada hidup dan jalan yang Tuhan tentukan bagi kita. Jadi jalan-jalan Tuhan, ya, kita sudah tahu berulang kali saya katakan hari ini, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ikut, ya, tetap fokus kepada hidup di jalan-jalan Tuhan, jangan sampai menyimpang dari jalan Tuhan. Dan yang kelima adalah bahwa orang yang hidup sebagai orang arif itu pandangannya selalu terarah, terfokus kepada perkara-perkara yang di atas, sebagaimana diungkapkan di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Jadi kita bisa melihat di sana di Kolose pasal 3 ayat yang ke-1 dan 2, bukan pasal 12, ya. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu jadi arahkanlah perkara kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu adalah sikap, cara bagaimana kita bisa mengelola waktu dan kesempatan secara bijak, yaitu kita harus memusatkan perhatian kita, memikirkan hal-hal yang sifatnya kekal. Ya, tidak salah kita memikirkan hal dunia ini, tapi kita juga harus menyeimbangkannya dengan perkara-perkara yang sifatnya kekal, yaitu hal-hal yang di atas. Ya, hidup sebagai orang arif artinya ia sangat menghargai waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan sebagai berkat yang begitu berharga
dari Tuhan, ya. Jadi orang yang hidup dengan arif itu, dengan waktu itu, dia akan melihat bahwa waktu yang Tuhan percayakannya untuk hidup itu adalah sesuatu yang sangat berharga sebagai pemberian Tuhan, sebagai karunia Tuhan di dalam hidupnya, dan itu harus dihargai dengan sebaik-baiknya, ya. Karena dia menghargai pemberian Tuhan, yaitu waktu dan kesempatan untuk kita hidup, maka ia akan mengelola. Orang yang hidup sebagai orang yang arif itu, dia akan mengelola dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat di sini. Lalu apa sih pentingnya? Kenapa sih kita kok diminta oleh Tuhan supaya kita bisa mengelola waktu dan kesempatan dengan bijak, dengan benar? Karena bagian itu juga akan mendukung saya dan Bapak Ibu sekalian bisa sukses dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini, dan bukan saja untuk kehidupan kita secara jasmani lahiriah, tapi juga secara rohani. Nah, pentingnya kita mengelola dan memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan benar dan bijak menurut Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Jadi kita perhatikan di sana, kenapa sih pentingnya kita mengelola waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijak dan benar, adalah karena pergunakanlah waktu, ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata jahat di sini, jemaat Tuhan, itu banyak maknanya, ya, banyak artinya. Jahat di dalam kehidupan moral manusia, ya, dan sebagainya. Jahat juga dengan dunia kita yang semakin hari semakin memang penuh dengan kejahatan, ya. Dan dunia kita hari ini, jemaat Tuhan yang saya katakan Tuhan Yesus, kita memperhatikan bahwa dengan adanya virus ini juga orang anggap itu sesuatu yang jahat, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya mengapa penting sekali kita perlu minta hikmat dari Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa mampu mengelola waktu dan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saya dan saudara sekalian secara benar dan secara bijak. Karena memang kondisi hidup dunia di mana kita ada hari ini adalah, ya, jahat. Dan bukan saja dunianya yang jahat Bapak Ibu sekalian, juga kita bisa memperhatikan bahwa manusianya juga penuh dengan, ya, dosa, gitu, ya. Di Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana bahwa setiap hari kita berhadapan dengan manusia yang kondisinya seperti ini, ya. Tidak semuanya itu di luar dari Kristen. Kadang juga kita temukan hal seperti ini juga masih ada di dalam agama Kristen atau gereja, ya. Seperti ada tertulis, perhatikan baik-baik di sana, ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi Bapak saya perhatikan, inilah dunia yang kita hadapi. Bukan saja dunia dalam bentuk alamnya, tapi juga dalam bentuk nilainya, bahkan manusia yang ada di sana, ya. Kerongkongan mereka dikatakan di sana seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jalan damai mereka tidak kenal. Rasa takut kepada Allah sama sekali tidak ada pada orang seperti itu. Jadi inilah kondisi yang saya dan Bapak Ibu Saudara hadapi. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, sangat penting sekali kita butuh hikmat dari Tuhan untuk diberikan kemampuan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Jika kita ingin menjalani kehidupan kita dengan kekuatan Tuhan, dengan kesuksesan dari Tuhan, pergunakan waktu, kelola waktu, manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita secara bijak dan secara benar, ya. Karena memang dunia yang kita hadapi hari ini adalah sebagaimana firman Tuhan katakan penuh dengan kejahatan, ya.
Dan waktu serta kesempatan yang kita miliki itu juga itu pergi dengan sangat cepat, ya, dan tidak dapat diulangi. Itu masalahnya. Karena itu mengapa kita perlu memanfaatkan setiap kesempatan, mengelola waktu dengan benar, dengan bijak, dengan tepat guna. Karena waktu itu ya kalau sudah lewat tidak bisa diulangi. Dan berlalunya itu begitu cepat gitu ya. Tidak terasa, lu kok sudah tahun sekian ya, kok sudah sekian ya. Dalam kesibukan kita sehari-hari, wah kita merasa belum selesai ini, tahu-tahu sudah tanggal sekian, tahu-tahu sudah sekian. Ya, tidak terasa. Karena itu jemaat Tuhan, karena waktu itu berlalunya begitu cepat dan tidak mungkin bisa diulangi lagi dan tidak mungkin bisa kembali, maka kita harus bijak supaya jangan pergi tanpa kita berbuat sesuatu di setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan secara benar bagi saya dan saudara kalian. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari selalu diberikan banyak pilihan memang ya. Selalu ada banyak pilihan dan kesempatan. Kesempatan dan waktu akan hilang begitu saja jika saya dan Bapak Ibu saudara sekalian tidak bisa mengelola dan memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dia akan hilang begitu saja, ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita perlu dengan teliti di dalam mengelola dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang ada di depan mata kita setiap hari. Begitu kita bangun pagi, itu adalah anugerah Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Itu adalah waktu dan kesempatan untuk kita bisa melihat apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya isi dengan waktu yang Tuhan berikan bagi saya pada waktu saya dan Bapak Ibu saudara bangun pada pagi hari. Itu adalah waktu. Jadi kita begitu kita bangun melihat kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya kekuatan, hikmat, kemampuan untuk memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita, ya. Supaya jemaat Tuhan kita tidak kecewa, menyesal di saat saya belum sempat buat ini kok sudah berlalu. Apalagi kita dengan penuh dengan kesibukan Bapak Saudara sekalian. Pasti kadang-kadang kita menyesal, belum sempat buat ini, belum sempat buat itu, sudah berlalu, tidak bisa diulangi lagi waktunya, ya. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita juga harus bisa melihat begini, ya. Dalam kehidupan yang kita jalani ini, ya, hidup ini akan lebih berarti. Hidup saya dan Bapak Saudara sekalian akan lebih berarti jika kita mengerti bagaimana caranya menikmati dan mengelola serta menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara kalian. Itu akan begitu berarti bagi saya dan saudara kalian. Tapi kalau kita tidak pernah mengerti waktu yang Tuhan berikan sebagai anugerah pemberian Tuhan yang begitu indah, kita tidak akan pernah menikmati setiap waktu itu, ya, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan banyak berharap kepada manusia atau kepada orang lain untuk menolong kita mengelola dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Tetapi belajarlah, ya, jadi jangan sampai kita selalu berpikir orang lain, ya, kaitannya sama orang lain. Enggak. Kita sendiri, ya, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian kekuatan dan hikmat untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Jadi ukuran waktu itu Bapak Ibu sekalian lihat di jam boleh. Jam itu kan ada detik, ada menit, ada jam dan seterusnya. Tapi ada yang sederhana sekali yang bisa menunjukkan kita untuk memahami itu yang namanya waktu adalah waktu kita bangun pagi, ya. Jadi waktu kita bangun pagi dan di sanalah kita harusnya mulai melihat sesuatu yang harus, apa sih yang harus saya isi di hari ini, ya? Apa yang harus saya isi dengan hari-hari ini? Ya, kita harus memikirkannya dan secara tepat guna supaya kita tidak salah langkah di dalam menjalani kehidupan kita, ya. Dan jangan juga kita mempersalahkan orang lain, ya, atas ketidakberhasilan kita dan ketidaknyamanan kita di dalam memanfaatkan waktu
dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena seringkali kan kalau kita gagal memanfaatkan waktu, gagal mengelola waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, seringkali justru orang lain yang jadi kambing hitamnya gitu ya. Orang lain jadi kambing hitamnya. Harusnya kita pada saat kita mengalami kegagalan dalam itu tuh, saatnya kita harus koreksi ya. Jangan menilai orang lain, ya, jangan mempersalahkan orang lain karena kegagalan kita di dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi marilah kita mengintrospeksi diri kita sendiri, ya, mengoreksi diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan waktu itu, benar atau tidak setiap hari, ya, setiap hari. Benar atau tidak? Bijak enggak kita lakukannya, ya. Kita sudah dibekali oleh Tuhan dengan banyak kesempatan dan tujuan hidup, ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kita sudah dibekali oleh Tuhan dengan banyak kesempatan. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan sampai hari ini, sampai tahun 2021 ini, itu artinya bahwa itu ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak sekalian. Dan marilah kita melihat kesempatan itu. Dan tidak hanya pada kesempatan, tujuan juga. Ada begitu banyak tujuan. Setiap hari kita bangun pagi ada tujuan Tuhan, ada tujuan Tuhan di sana. Jadi selain kesempatan, tujuan juga Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa sih? Supaya menjadikan hidup kita setiap hari lebih berarti, lebih bermakna bagi orang lain, bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi sesama kita. Jadi kita harus melihat ya, setiap kali kita bangun pagi, kalau Tuhan izinkan kita bangun dengan sehat, bersyukurlah pada Tuhan. Dan jangan hanya berhenti sampai di sana. Harus bertanya, Tuhan, apa sih tujuan Tuhan untuk saya hidup sampai hari ini, sehingga Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk hidup. Lalu minta Tuhan tunjukkan apa yang harus kita lakukan di hari itu bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan dan bagi orang lain, ya, supaya hidup kita semakin hari semakin bermakna. Tidak harus uang loh yang kita kasih ke orang lain, ya. Sikap hidup kita, motivasi kita, dorongan kita kepada orang lain itu juga sebuah berkat yang sangat dibutuhkan oleh dunia kita hari ini. Nah, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, jangan lupa bahwa perputaran waktu kehidupan yang kita jalani itu, yaitu baik kesenangan, baik kesusahan, itu selalu datang, ya, selalu datang dan pergi secara silih berganti, seiring dengan berlalunya, ya, seiring dengan berlalunya waktu dan kesempatan. Perhatikan baik-baik kenapa saya mengulangi dan pelan-pelan di sini, supaya kita semua termasuk saya juga belajar dari kebenaran ini, ialah supaya kita melihat di setiap perputaran waktu yang ada itu, ada saatnya kita menghadapi senang, tapi ada saatnya juga kita merasa susah. Ada saatnya kita mengalami sesuatu yang penuh nikmat, tapi ada saatnya kita juga mengalami sesuatu yang penuh dengan duka cita, kesedihan dan sebagainya. Perhatikan baik-baik bahwa kalau kita sedang mengalami kondisi seperti itu, setiap waktu kesempatan yang ada, ingat bahwa itu juga akan berlalu seiring dengan berlalunya waktu yang begitu cepat tadi, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan perlu sekali kita bijak sekali dalam menggunakannya, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terkadang apa yang kita cari, yang kita inginkan, belum tentu kita dapatkan, ya. Hari ini saya ingin ini, saya ingin itu, saya mau cari ini hari ini, tapi belum tentu kita dapatkan. Benar kan Bapak Ibu sekalian, ya. Apa yang kita tunggu juga belum tentu datang, ya. Dan apa yang kita tanam juga, walaupun kita pelihara aja dengan baik-baik, belum tentu juga berbuah loh. Jadi itu artinya apa Bapak sekalian? Mengajarkan kepada saya dan Bapak sekalian untuk melihat bahwa betapa pentingnya kalau yang
waktu hari ini belum berhasil, ada lagi waktu berikutnya ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Itu maksudnya di bagian ini, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perlu kita melihat setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu secara bijak dan mengelolanya secara bijak, memanfaatkan setiap kesempatan itu secara bijak dan benar. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hargailah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian dengan cara bagaimana? Dengan cara mengelolanya dan memanfaatkannya setiap waktu, ya, dan kesempatan secara benar, secara bijak, karena waktu itu selalu berlalu dengan sangat cepat dan tidak bisa diulangi lagi. Saya sebenarnya banyak sekali penyesalan-penyesalan dalam kehidupan saya, ya, kesempatan untuk memberitakan Injil, memberikan sesuatu yang baik ke orang lain, belum sempat, tahu-tahu sudah dipanggil Tuhan. Itu kadang-kadang membuat saya menyesal sekali dalam kehidupan kita, karena waktu itu selalu berlalu. Waktu itu kan tidak selalu dengan waktu alam ini, tapi waktu kehidupan saya dan saudara sekalian, ya, manusianya juga punya batasan waktu yang sangat pendek. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita camkan kebenaran firman Tuhan ini. Galatia pasal 6 ayat 10. Mari perhatikan, camkan, ya, perhatikan atau camkan Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, saya ulangi lagi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk hidup, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Perhatikan, marilah kita menjadikan hidup kita itu bermakna bagi semua orang, ya. Tetapi perhatikan di sana, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ada dua perasa. Pertama, waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian untuk hidup, itu Tuhan mau supaya kita mengisinya dengan berbuat baik, ya, yang tulus hati bagi setiap orang, di mana saja, siapapun dia. Dan yang kedua adalah berbuat baik juga terutama kepada teman-teman seiman kita, sesama anak Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan ingin kita gunakan selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Manfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu secara bijak, supaya kehidupan saya dan saudara sekalian pertama bisa berhasil mungkin secara lahiriah, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Jika kita memanfaatkan waktu kita dengan benar dan baik, dengan bijak, pasti kita bisa mengelolanya dan mengatur segala sesuatu sehingga perjalanan usaha, bisnis, pendidikan kita dan lain-lainnya bisa jalan. Terutama juga dalam hubungannya dengan Tuhan, ya, terutama dalam hubungan dengan Tuhan. Jika kita ingin sukses, karena kesuksesan yang sesungguhnya Bapak sekalian, apalah artinya kita sukses di dunia ini lalu kita tidak membawa apa-apa. Jadi pikirkan juga bagaimana kita bisa sukses sampai kepada akhirat, sampai pada saat kita berjumpa dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Bapa di langit dan bumi baru yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu, waktu kelihatannya sepele Bapak sekalian, tetapi Tuhan sudah memberikan waktu itu bagi kita, supaya kita selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan itu dengan bijak, dengan mengisinya dengan hal-hal yang benar, mengisinya dengan hal-hal yang baik, mengisinya dengan hal-hal yang positif, mengisinya dengan hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dengan demikian kehadiran saya dan Bapak Ibu sekalian di dunia, di masyarakat, di keluarga, di lingkungan di mana kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak selalu menjadi berkat itu kita kasih uang kok, ya, tapi memberilah kepada orang penghiburan, dukungan, dorongan, hal-hal yang positif. Jangan selalu berpikir untuk membuat orang itu jatuh. Bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang baik,
Ya, memang tidak mudah Bapak sekalian ya. Saya juga belajar dari presiden kita ini, walaupun dia dicaci maki di sini sana, tapi dia tetap berpikir positif, berbuat sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ya. Ya, hal yang sama juga harusnya kita perlu belajar. Bagaimana kita dengan menggunakan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita yang singkat, baik waktunya maupun waktu kita manusianya, pergunakanlah dengan sebaik mungkin, dengan bijak, dengan benar untuk bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merenungkan kehidupan kita yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara sekalian di tahun 2001 ini. Apa yang akan saya dan Bapak Ibu Saudara isi di setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita setiap hari ya. Sederhananya adalah begitu kita bangun, kalau jam itu kan mepet banget tuh, dekat sekali, jam ini mungkin agak susah. Tapi kita mulai dengan yang agak global lah ya, setiap hari. Begitu kita bangun pagi, datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan hidupmu bagi saya dan kesempatan untuk saya hidup. Lalu apa yang Tuhan mau saya lakukan secara benar, secara baik, baik untuk Engkau, baik pekerjaanmu maupun bagi orang lain. Ya, dan minta Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, supaya kita bisa mampu mengelola dan memanfaatkan setiap waktu, setiap hari yang Tuhan masih izinkan untuk kita bisa hidup secara tepat guna ya. Itu sederhananya, penerapannya sederhana seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini menguatkan Bapak Ibu sekalian, menolong Bapak Ibu sekalian jika ingin sukses dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan kita secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau telah menolong kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak terlena dengan kehidupan kami yang penuh dengan hura-hura, wah sesuatu yang menyenangkan kami, tapi kami lupa bahwa sesungguhnya waktu yang Tuhan yang Kau berikan bagi kami untuk hidup itu seringkali kami tidak pernah paham. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian kami bisa melihat bahwa ada peristiwa lagi kembali terjadinya kecelakaan pesawat. Ini menunjukkan kepada kami, tak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa itulah waktu yang berakhir bagi mereka. Dan bagi kami pun tak ada yang mengerti semua itu. Dan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini mengajar kami untuk melihat bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk hidup itu ada di tangan-Mu Tuhan, dan sangat singkat dan berlalu dengan begitu cepat. Karena itu Bapa, mohon kekuatan-Mu untuk kami, mohon hikmat-Mu supaya kami selalu memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami Bapa dengan benar, dengan bijak, dengan baik, untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi orang lain, sesama kami seiman, maupun juga bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami di tahun 2001 yang masih begitu misteri bagi kami. Kami terus menggantungkan hidup kami, masa depan kami ke tangan-Mu Bapa, dengan mempercayakan seluruh hidup kami, dengan mempercayakan seluruh aspek kehidupan kami di tangan-Mu, supaya Engkau yang akan menolong, baik secara rohani, secara jasmani, secara mental, secara sosial, bahkan pendidikan dari anak-anak masih dalam proses belajar, pekerjaan setiap anak-Mu Tuhan, keluarga yang sudah berkeluarga, yang bujang, Engkau juga berkati sampai mereka juga mendapat teman hidup yang Engkau kehendaki. Demikian juga berbagai kebutuhan hidup dari setiap anak-Mu Tuhan, Engkau penuhi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, dan yang memiliki berbagai pergumulan hidup Tuhan memberikan jalan keluar, kekuatan bagi mereka untuk menyikapi, menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan yang dialami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, karena Engkau yang punya, Engkau yang memulai, Engkau juga yang akan meneruskannya sampai akhir. Karena itu Bapa, kami serahkan kepada Engkau supaya Engkau akan terus memberkati jemaat-Mu, pelayanan kepada anak-anak, remaja, pemuda, kaum pria, kaum perkawan, dan juga kelas-kelas pemuridan, demikian juga kelompok-kelompok yang ada, demikian juga pelayanan ibadah raya dan juga ibadah kelompok. Kami mempercayakan pada Tuhan supaya Tuhan memberkati, dan juga mohon supaya Engkau juga akan memberkati pengurus jemaat yang
sudah terpilih supaya mereka akan sungguh-sungguh memikirkan pekerjaan-Mu Tuhan, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan bagi mereka untuk hidup, untuk mengerjakan sesuatu yang positif, yang baik, membangun kerajaan-Mu melalui jemaat di tempat ini ya Bapa. Dan berkati seluruh gereja Kemah Injil di tanah air kami, pakai dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah, hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau lindungi, dan seluruh umat Tuhan jemaat-Mu, Engkau lindungi dan pelihara dari semua hal-hal yang tidak baik. Dan berkati pakai gereja Kemah Injil, orang-orang gereja Kemah Injil untuk menjadi alat yang berguna. Juga gereja-gereja lain Engkau berkati Tuhan, Engkau juga mau lindungi, Engkau berkati, Engkau pakai dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Juga pekerjaan Tuhan dalam berbagai bentuk, baik melalui media sosial, melalui elektronik, dan juga buku-buku pencetakan. Kami mohon supaya Tuhan akan memakai semua ini. Juga lembaga-lembaga pendidikan, teologi, umum, Tuhan berkati sarana-sarana pelayanan masyarakat, baik itu rumah sakit, klinik. Kami percayakan kepada Tuhan, supaya Tuhan mau pakai semuanya menjadi sarana untuk memperkenalkan Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Dan berkati negara kami Tuhan, dalam kondisi yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, lindungi masyarakat kami, bangsa kami, dan juga memberkati para pemimpin kami, berikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk dapat melaksanakan tugas mereka yang penuh berat, penuh tanggung jawab ini ya Bapa. Dan kami mohon supaya Engkau akan memberikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, penjabat penegak hukum, dan semua masyarakat kami Tuhan Kau berkati dan lindungi, dan pelihara dan kuasa tidak pernah berubah. Saudara-saudara kami yang juga berduka dengan terjadinya kecelakaan pesawat ini, supaya Tuhan juga terus menghibur mereka dan memberkati mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Kami menyerahkan kami semua jemaat-Mu yang telah datang menyembah Engkau di keluarga, di rumah, di kelompok masing-masing hari ini. Tuhan berkati apa yang kami sudah lakukan dalam ibadah dan penyerahan kami, baik pujian, doa, ucapan syukur, sikap, respon kami akan Engkau oleh firman-Mu, pengakuan kami bahwa Engkau pemilik hidup dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih, penuh sukacita, menyadari Engkau sumber hidup kami, sehingga kami boleh hidup dan mengerjakan apapun yang berkenan pada Tuhan, sehingga kami boleh mendapat berkat, sehingga semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, termasuk pelayanan pujian, doa, dan juga pelayanan dari multimedia. Sekiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Ampuni kami Bapa, kami sadar banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami menyembah dan melayani Engkau. Roh Kudus tolong perlihatkan kekurangan kelemahan kami dan Kau pulihkan, agar kali mendatang kami boleh menyembah dan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berjumpa dengan Engkau Bapa, mengalami Engkau. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali Engkau pakai menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, lingkungan di mana kami akan berada. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan Allah yang adalah sumber damai sejahtera kita, senantiasa akan memberkati, memelihara, dan meneguhkan saya saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara secara sempurna tanpa cacat di hadapan Tuhan, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, ibadah kita selesai. Amin. Tidak tahukah kita bahwa tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Begitu kasih-Nya akan kita begitu besar. Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus yang tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu sempurna. Kau Bapa yang setia, tak pernah
sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus yang mulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna ajaib dan mulia. dan mulia. Buktikan kasih-Mu Kepadaku, Yesus yang mulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Buktikan kasih-Mu kepadaku, Yesus yang mulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya.